Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman semuanya. Baik, teman-teman. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait manajemen risiko strategik. Nah, tapi video ini hanya akan bercerita tentang identifikasi risiko strategik. Jadi manajemen risiko itu kan 4 tahapan ya, identifikasi risiko, kemudian pengukuran, kemudian monitoring, kemudian mitigasi. Tapi kali ini yang akan kita bahas terkait dengan proses identifikasi risiko strategik. Baik, kita mulai saja teman-teman semuanya. Apa itu definisi risiko strategik? Jadi, risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik, serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Jadi ada 2 poin ya. Poin yang pertama adalah tidak tepat ya, atau tidak tepat gitu ya dalam mengambil keputusan, decision maker atau melaksanakan keputusan strategik. Kemudian poin yang kedua adalah gagal gitu ya beradaptasi atau mengantisipasi perubahan pada lingkungan bisnis. Jadi poin dari manajemen risiko strategik adalah itu. Bisa diingat-ingat ya. Nah, kemudian sumber dari risiko strategik apa saja? Yang pertama, adanya kelemahan proses formulasi strategi dan tidak tepatnya dalam perumusan strategi. Kemudian sumbernya adanya sistem informasi manajemen atau SIM yang tidak memadai. Kemudian tidak tepatnya hasil analisa lingkungan internal dan eksternal. Kemudian yang keempat adalah penempatan tujuan strategik yang terlalu agresif. Kelima, tidak tepatnya dalam mengimplementasikan strategi. Dan kegagalan dalam beradaptasi adanya perubahan lingkungan bisnis. Jadi itulah sumber-sumber kenapa sih bisa terjadi resiko strategik. Ya, faktor utamanya tadi ya, tidak tepat dalam decision maker dan tidak tepatnya beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Nah, bagaimana proses identifikasi resikonya? Jadi ada 4 tahap teman-teman semuanya. Tahap yang pertama adalah tahap perencanaan. Tahap kedua adalah tahap implementasi. Tahap ketiga adalah tahap evaluasi. Kemudian yang keempat adalah tahap analisa perubahan bisnis. Oke, kita pelajari satu-satu. Yang pertama adalah tahap perencanaan. Apa saja sih yang kita kita evaluasi dari tahap perencanaan? Identifikasinya apa saja? Yang pertama, ketidaksesuaian strategi bank dengan visi, misi, risk profile, risk appetite, risk tolerance, risk bearing capacity gitu ya terhadap terhadap strategi yang diterapkan oleh bank. Yang kedua, strategi bank yang tidak hati-hati gitu ya atau tidak menerapkan prudential principle atau terlalu agresif dibandingkan dengan kompleksitas bank. Yang ketiga, tidak dilakukan pengkinian strategi. Dari strategi zaman dulu masih dipakai padahal sudah ada perubahan-perubahan terkait bisnis. Jadi tidak ada pengkinian strategi yang sesuai dengan perubahan strategi, perubahan kondisi bank gitu ya. Sehingga strategi lama itu tidak efektif dan tidak efisien. Kemudian pada tahap perencanaan ini, bank terlalu yakin dengan pengalaman sebelumnya, sehingga bank itu tidak melakukan sebuah inovasi. Jadi bank itu tidak fleksibel atau tidak dinamis gitu ya. Karena mungkin dirasa sudah berhasil menggunakan strategi itu, maka strategi itu dipakai terus, tapi tanpa melakukan sebuah inovasi. Terakhir adalah bank lambat dalam merespon perubahan kegiatan operasional, gitu ya. Atau misalkan tidak mempertimbangkan kebutuhan melakukan perubahan strategi, padahal lingkungan bisnis itu selalu berubah. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap implementasi. Nah, jadi apa yang bisa dilihat dari strategi gitu ya yang sudah direncanakan, misalkan sudah beres semua, tapi ternyata pada implementasinya inherent risiko strateginya. Kenapa? Misalkan bank itu
pada saat melaksanakan keputusan bisnis, bank itu tidak ada dukungan operasional atau dukungan IT gitu ya. Sumber daya insaninya tidak mendukung, kemudian kecanggihan teknologinya tidak mendukung. Kemudian juga bank tidak memiliki SDM yang berpengalaman gitu kan dalam mengimplementasikan strateginya. Atau juga bank tidak punya sumber daya yang memadai sehingga target bisnis bank itu tidak tercapai itu pada tahap implementasi. Jadi inherent terhadap risiko strategi. Nah, kemudian pada tahap evaluasi, inherennya di mana nih? Yang pertama, bank tidak memiliki sistem monitoring untuk evaluasi progres penetapan strategi bank. Jadi seharusnya kalau misalkan suatu keputusan itu sudah direncanakan, kemudian tidak diimplementasikan, kan tinggal tahap evaluasi nih. Nah, pada tahap evaluasi ini, bank tidak memiliki sistem monitoring yang memadai. Akibatnya apa? Tidak terstruktur, tidak tersistematis. Nah, sehingga di sini bank harus melakukan apa? Sebuah mitigasi. Mitigasinya bagaimana? Ya harus punya sistem monitoring kinerja dan lingkungan bisnis. Itu pada tahap evaluasi. Kemudian terakhir adalah pada tahap analisa perubahan bisnis. Contohnya bagaimana sumbernya, misalkan bank tidak bisa memenuhi ekspektasi nasabah. Atau bank itu tidak mampu menyikapi persaingan gitu ya, baik persaingan antar bank syariah atau dengan bank konvensional atau dengan bank yang lain. Seperti itu. Jadi bank di sini tidak ekspektasi nasabah tinggi. Misalkan pengennya ada layanan yang layanan eksekutif gitu ya. Layanan eksekutif atau misalkan digitalisasi bank harus bagus nih, segera nih, jangan salah kayak fintech nih, jangan kalah sama fintech nih yang udah geraknya cepet nih gitu kan. Nah ternyata misalkan IT bank tidak memadai ya, jadi akhirnya bank tidak bisa memenuhi ekspektasi nasabah. Kemudian juga bank tidak bisa melakukan menyikapi persaingan dengan yang lain. Dan intinya bagaimana? Jadi indikator rendah atau tingginya risiko strategik itu bisa dilihat dari yang pertama. Nah, bagaimana sih posisi bisnis bank pada pasar gitu ya? Mampu nggak sih dia bergaining position? Kemudian mampu nggak sih bank itu bersaing dengan bank yang lainnya gitu ya? Itu posisi bisnis pasar bank bagaimana? Posisi bisnis bank pada pasar. Kemudian indikator yang kedua, bagaimana kira-kira pencapaian terhadap rencana bisnis bank? Apakah bank tersebut sudah mencapai rencana bisnis bank yang sudah dibuat sebelumnya? Gitu kan. Kalau tidak tercapai, kenapa? Ada masalah apa? Gitu kan. Nah, itu harus dievaluasi. Yang ketiga, identifikasi strategi bisnis bank. Apakah strategi bisnis bank yang diputuskan itu beresiko atau tidak? Nah, jadi indikator rendah atau tingginya posisi risiko strategis pada yang pertama ini ya, posisi bisnis bank itu bagaimana, kira-kira bagaimana sih pencapaian rencana bisnis bank atau RBB. Yang ketiga, apakah ketetapan terkait identifikasi strategi bisnis bank itu berisiko atau tidak. Nah, mungkin itu teman-teman semuanya ya, mudah-mudahan cukup jelas ya. Jadi materi ini saya sajikan singkat, padat dan jelas, tapi mudah-mudahan nanti teman-teman bisa menganalisa dan bisa membaca dari banyak referensi lain. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.